Nak, halo anak, sini halo cantik, anak cantik. Halo Mbah Kakung gitu, halo Mbah Kakung gitu, halo Bude gitu, Halo Bude. halo Mbak Upi, Mbak Upi. halo Mas Dika, Halo Mas Dika. halo Mbak Toto gitu, Halo Mbak Toto. halo Mbah Yayat, Halo Mbah Yayat. halo Dek Rapa. Halo Terafa. Lihat kamera, lihat kamera. Halo Terafa. Halo Eyang Santi. Halo Santi. Eyang Santi, udah. Santi Dede sudah. Ya. Halo, selamat berjumpa kembali di channel kami. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Video kali ini tadi sudah kalian lihat, itu tadi anak saya. Ini anak saya yang ketiga. Ketika anak ini lahir, usia saya sudah 49. Dan usia istri saya tahun itu genap 48 nanti bulannya, tapi belum pas bulannya lah. Yang ingin saya sharingkan kepada kalian, ini pengalaman yang bagi saya benar-benar suatu mukjizat. Maka pada saat saya mengetahui tentang kehamilan istri saya, perasaan campur aduk antara senang atau sedih atau bingung, tidak bisa dirasakan yang pasti, oh ini kegembiraan, enggak bisa. Waktu itu malam hari istri saya ngomong ke saya, Pak, saya udah telat 2 minggu nih. Ini gejala menopause, apa itu kalau wanita menginjak usia yang berhentinya masa menstruasi atau hamil. Antara menopause atau apa tuh dan hamil, saya benar-benar tidak tahu tuh. Maka paginya saya putuskan untuk periksa ke rumah sakit bersalin. Maka saya ajaklah istri saya ke rumah sakit bersalin, lalu diperiksa. Hasil pemeriksaan, petugas medisnya kurang yakin, lalu bilang ke saya, Pak, coba ibu diperiksakan ke rumah sakit saja, Pak. Ini antara hamil atau menopause. Jadi saya putuskan besoknya saja istri saya periksa ke rumah sakit Melati yang di Tangerang. Kalau Anda yang bertempat tinggal di Tangerang pasti tahu rumah sakit Melati itu di mana. Saya langsung periksa ke sana, ketemu dokter Kristo. Lalu ceritalah istri saya kronologisnya, bahwa usianya sudah sekian, udah 2 minggu telat antara hamil atau gejala menopause. Lalu diperiksalah. Hasil pemeriksaan buat saya sedikit mengejutkan. Habis diperiksa, keluar dari ruang pemeriksaan, dokter memberi ucapan kepada saya, Pak, selamat ya, ibu hamil. Saya bingung antara sedih, takut, bahagia, gembira, nggak tahu saya. Singkat cerita, pokoknya
rembukan dengan dokternya itu, kalau bisa dok dikeluarin lah atau diaborsi. Kami sudah tua, risiko karena istri saya sudah 48 tahun. Bagaimana nanti resiko kalau melahirkan dengan usia setua itu? Dokter angkat tangan, Pak, saya tidak bisa untuk melakukannya aborsi, Pak. Tidak ada alasan yang kuat. Ini calon bayi, calon anak Bapak ini sangat sehat. Detak jantungnya kenceng, pokoknya sehat. Akhirnya istri saya justru dikasih vitamin penguat kandungan. Saya bilang sama istri saya, udah kita terima ini anugerah dari Tuhan, rezeki dari Tuhan. Rencana kita tidak sesuai, tidak sejalan dengan rencana Tuhan. Pasti Tuhan punya rencana yang baik. Maka istri saya akhirnya menerima dengan tenang, dengan akhirnya diusahakan gembira lah. Karena orang hamil tidak bagus kalau bersedih. Jiwanya itu nanti mengganggu perkembangan anak. Sampai rumah, saya rembukan dengan istri. Ini harus kita sebarkan berita ini. Kepada siapa? Saudara-saudara dan mertua. Saya pertama kali sampaikan kepada kakak saya. Kakak saya juga gembira. Lalu kepada om saya, dia juga gembira. Tidak ada yang menyarankan untuk diaborsi. Lalu saya kabarkan juga kepada mertua. Mertua juga gembira sekali. Karena apa? Istri saya itu kan anak tunggal. Maka kalau pulang kampung, ya hanya istri saya lah. Di keluarga itu hanya anaknya satu. Jadi dengan ditambahkannya anak satu lagi, menambah kemerihan di dalam keluarga mertua saya. Kalau lebaran, kami kan selalu pulang. Anak saya dengan anak yang saya sampaikan bahasa itu sekarang sudah punya anak 3. Anak yang pertama dengan anak yang kedua selisihnya 7 tahun. Lalu anak yang kedua dengan yang ketiga yang sekarang selisihnya 15 tahun. Maka kalau ketemu orang-orang di jalan atau orang di gereja, pasti nanya, wah cucunya ya Pak ya? Saya ketawa lalu saya jawab, bukan cucu, itu anak saya. Saya belum punya cucu, belum punya mantu. Ini anak saya yang ketiga Pak. Wah selamat ya Pak ya? Ya terima kasih. Itu saya cerita ini bukan maksud untuk apa ya, untuk sombong atau manas-manasin kalian yang belum punya momongan, tidak. Tuhan punya rencana yang tidak terduga oleh kita. Saya ingat sekali kalau di dalam agama saya itu ada tokoh yang namanya Elizabeth. Elizabeth juga mengandung tuh sudah tua, sudah nenek-nenek. Dan imannya tidak hanya diuji pas dia mengandung saja. Tuhan masih menguji lagi dengan suami Elizabeth, Zakaria. Sebelum Elizabeth mengandung normal biasa, bisa bicara dan sebagainya. Tapi begitu mengandung justru suaminya bisu, tidak bisa bicara apa-apa, benar-benar bisu. Itu benar-benar ujian iman bagi Elizabeth dan Zakaria. Maka
cerita ini sambil hikmahnya kepada teman-teman yang belum punya momongan, jangan berhenti berharap. Apapun keadaanmu, pasti Tuhan memberikan hal yang terbaik buat Anda. Maka cerita ini sebenarnya saya ingin mempertebal iman kalian. Jangan pernah berharap akan kehendak Tuhan, tetapi kita boleh berharap Tuhan tetap menentukan sesuai dengan rencananya. Maka ketika anak ini lahir, saya mengucap syukur kepada Tuhan dan mengucap, saya ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Alhamdulillah sekarang anak ini berkembang sangat bagus, sehat, mudah-mudahan cerdas dan pintar. Sekian saja teman-teman. Kalau cerita ini berkesan buat Anda, menginspirasi buat Anda, silahkan tekan subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Sekian dah, terima kasih.